Action. Jumin ah. Halo teman-teman, akhirnya David19 kembali lagi. Kami mohon maaf sebelumnya karena cukup lama kami mengambil jeda untuk melanjutkan penelusuran Das Pakerisan sehubungan dengan cuaca dan kesibukan kami belakangan. Tetapi untuk teman-teman yang masih setia mengikuti dan mendukung kami, terima kasih banyak dan kami doakan selalu teman-teman dalam keadaan baik. Untuk teman-teman yang lain yang mungkin baru bergabung dengan kami, mari ikuti penelusuran kami di Pura Mengening. Ya, sebelumnya kami telah menelusuri Pura Tirta Empul dan Pura Pegulingan. Dalam penelusuran Das Pakerisan bagian ketiga, kami akan mengunjungi Pura Mengening yang berada di Dusun Seresedo. Seperti apakah penelusuran kami? Ikuti terus channel kami dan... Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di Pura Mengening, atau tepatnya di Dusun Seresedo, Kecamatan Tampak Siring. Tapi sebelum kita masuk, kita harus melewati seratusan anak tangga. Namun teman-teman jangan khawatir, karena begitu sampai di sini kita udah disuguhkan dengan hijau dan alaminya suasana di Dusun Seresedo ini. Jadi menuruni anak tangga tersebut tidak akan terasa dengan suasana yang begitu nyaman dan menyenangkan. Tanpa basa-basi lagi, ayo kita langsung aja. Di bagian Istana Mandalo, Pura Mengening memiliki halaman yang cukup luas dan terdapat atau dibangun juga sebuah Taman Pancaketirta yang merupakan tempat penyucian dari Ida Betara di Pura Mengening. Di Taman Pancaketirta ini terdapat pemigilan tirta atau titik munculnya sumber mata air yang meliputi Tirta Pemarisuda, Tirta Pengelukatan, Tirta Pengulapan, Tirta Keris, dan Tirta Kamaning atau yang dikenal dengan Tirta Mengening. Dan juga ada beberapa pemigilan atau pancuran air suci atau tirta lainnya. Pemigilan tirta lainnya biasanya digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk kepentingan yadnya, yang meliputi Tirta Tunggang, Gelung, Tirta Sudamalo atau Pancoran Solas, ada pula Tirta Pengentas, Tirta Dedari, Telaga Wajo, dan Tirta Melelo. Nah, seperti yang teman-teman lihat di belakang saya ini, untuk teman-teman yang berkunjung ke Pura Mengening dan ingin melakukan pembersihan diri atau melukat, inilah lokasinya. Bisa dilihat sendiri, di sini masih sangat-sangat alami dan sangat asri. Dan tentu saja airnya itu sejuk banget. Selain itu, dari kolam pengelukatan di sebelah sana juga sudah disediakan kolam terpisah untuk mandi. Jadi teman-teman yang mungkin melakukan perjalanan jauh bisa pertama-tama melakukan pembersihan diri secara jasmani, kemudian bisa membersihkan diri secara spiritual di kolam yang berbeda. Dan jangan tanya lagi masalah suasananya, di sini tuh adem banget. Teman-teman harus kesini. Sebelum memasuki Madya Mandala, membahas sedikit tentang Pura Mengening yang merupakan peninggalan dari Raja Marakata pada tahun 1022 Masehi ini. Disebutkan juga pada kitab Purana, kalau berdirinya Pura Mengening diperkirakan sudah sejak 960 Masehi. Jadi kalau kita lihat kembali, rentang waktu dibangunnya atau didirikan Pura Mengening ini cukup berdekatan dengan dibangunnya Pura Tirta Empul ataupun Pura Pegulingan. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu atau melewatkan video kami tentang penelusuran di Tirta Empul dan Pura Pegulingan, bisa cek di link deskripsi di bawah. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di Madya Mandala atau Jabo Tengah. Di sini terdapat beberapa bangunan yang meliputi Balai Kulkul,
balai pegambuhan, balai lantang atau balai panjang, ada balai pegat dan juga balai pengolahan yang berada di sebelah selatan Madya Mandala. Untuk teman-teman yang ingin tangkil atau berkunjung ke Pura Mangening, terutama jika ingin mengunjungi bagian utama Mandala atau Jeruan yang merupakan area yang paling disucikan, ada baiknya kami sarankan untuk meminta ditemani oleh orang lokal atau orang setempat. Adapun pelinggih-pelinggih atau bangunan pada areal utama Mandala meliputi Prasada Agung sebagai pelinggih utama, dan ada pelinggih-pelinggih lainnya seperti Balai Peselang, Balai Pecanangan atau Balai Catur, Balai Pengantab, Pelinggih Ida Betara Gunung Kawi, Pelinggih Ida Betara Tirta Empul, Siwo Bujangga, ada 2 pelinggih Ratu Pengurah Agung, kemudian ada Balai Pengaruman Agung, Gedong Limas, dan Gedong Catu. Sebagai bagian utama atau pelinggih utama dari Pura Mangening ini, Prasada Agung dan Linggayoni merupakan peninggalan yang original yang telah ditemukan di Pura Mangening ini. Bila dilihat dari strukturnya, Prasada Agung memiliki kemiripan dengan bangunan-bangunan peninggalan Hindu yang berada di Asia Tenggara ataupun dari India, tepatnya di Mahabalipura, memiliki struktur yang sangat mirip. Perbedaannya hanya pada detail-detailnya. Dengan demikian, sudah mulai terlihat bagian-bagian dari puzzle yang akan kita gabungkan. Dari pertama penelusuran Das Pakerisan yang ada di Tirta Empul, kita bisa temukan bangunan utamanya yang merupakan punden berundak atau tepasan, merupakan simbol dari animisme atau di Bali disebut dengan aliran Tirta. Kemudian kita lanjut ke Pura Pugulingan, di mana ditemukan Padma Asadala. Sangat terlihat di sini bagaimana pengaruh Siwa Budanya. Dan hari ini kita berada di Pura Mangening dengan struktur Prasada Agungnya yang sangat menonjolkan pengaruh Hindunya. Nah, teman-teman bisa lihat ada 3 pilar perbedaan besar yang merupakan pengaruh dari kepercayaan Hindu pada peradaban Bali kuno. Jadi ada Tirta atau animisme, kemudian ada Siwa Buddha, dan ada pengaruh Hindunya. Ketiga pilar ini merupakan kepercayaan utama yang berkembang di Bali. Meskipun dalam sejarahnya yang sepengetahuan kami, perbedaan ini sempat menjadi perdebatan. Dari perbedaan tersebut dan permasalahan tersebut, akhirnya semua dapat diselesaikan. Semua perbedaan itu akhirnya bisa disatukan. Bagaimanakah penyatuan tersebut? Semua akan dilanjutkan pada penelusuran berikutnya. Sebagai akhir kata, hikmah yang bisa kita petik hari ini, perbedaan yang telah berhasil disatukan tersebut merupakan warisan besar yang harus kita jaga sampai hari ini. Karena hal tersebutlah yang membuat budaya dan kepercayaan Hindu di Bali menjadi memiliki warna yang sangat berbeda dan sangat menarik, sehingga berhasil memikat wisatawan lokal maupun mancanegara. Jadi sepatutnya sebagai pewaris kebudayaan tersebut, kita generasi muda harus selalu bisa menjaga semua yang diwariskan oleh leluhur kita dan menjalankannya dengan harmonis. Oke teman-teman, demikianlah tadi penelusuran kita di Pura Mangening atau penelusuran Das Pakerisan bagian 3. Untuk teman-teman yang belum tahu bagian pertama dan kedua, bisa dicek link di deskripsi. Oh iya, jadi kita sudah mulai dekat nih dengan akhir dari penelusuran di Das Pakerisan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung kami dari awal ataupun yang baru saja bergabung dengan kami. Terima kasih banyak atas dukungannya dan jangan lupa untuk mengikuti keseruan kami berikutnya. Kami David 19, terima kasih atas atensinya dan mohon undur diri. Salam.